jadi dengan 3 box ini apakah aku upgrade? Oke, pelan-pelan aja jawabannya ya. Jadi pertama, kenapa? Kalau kalian misal ikutin channelku mungkin udah tahu, casingnya berubah dari yang sebelumnya di sini mesh jadi sekarang solid panel logam. Ya karena ini si MAG Core Liquid i360 mm ini nggak muat di caseku yang lama yang 240 mm. Jadi aku harus beli case baru, dan karena aku juga punya idealisme bahwa casing komputer sebaiknya tidak menggunakan kaca yang mudah rapuh dan mudah pecah dan riskan bila dibawa-bawa dan juga berat dan banyak lagi. Terlepas dari ini, kalau dibilang estetik mungkin nggak lebih estetik dari yang kaca ya kan, nggak bisa dilihat. Tapi tunggu. Walaupun gitu, ini case ini menarik karena dia punya beberapa fitur yang cukup modern. Dia support radar 360 mm dan juga yang bagus lagi airflow-nya bagus dan dia nggak berisik. Jadi kalau build PC kan nggak afdol kalau nggak ngomongin komponennya ya. Aku ceritain dulu yang aku pakai. Di sini aku pakai processor Ryzen 7 7800X3D, dan kenapa nggak 9800X3D aja sekalian yang baru rilis, karena lebih mahal. Lebih mahalnya signifikan. Ini aja aku beli second. Untuk motherboard yang aku pakai di sini dikirimin MSI, yaitu MSI MAG X870 Tomahawk Wi-Fi. Ini motherboard AM5 yang menurutku relatif bagus banget buat aku ya, karena dengan harga segitu kamu bisa pakai 4 biji NVMe dan juga masih ada PCIe slot sejumlah 3 biji yang X16 secara fisik, walaupun secara elektrikal enggak ya. Tapi enggak banyak X870 yang ngasih 3. Terus dia juga ada di barcode. Nanti aku kasih lihat di unboxingnya aja sama masang prosesor. Untuk cooler yang aku pakai di sini MSI MAG Core Liquid i360. Ya ini sebenarnya yang ngerepotin. Kalau nggak ada ini, kalau dikiriminnya 240 mm, aku pakai casing lama aja. Tapi ya udahlah. Akhirnya aku jadi beli casing juga, yaitu adalah Vantex XT Pro. Di sini digambarnya emang yang versi kaca ya, tapi yang aku beli yang versi silent yang pakai panel logam. Lanjut aja, kita langsung ke unboxing masing-masing partnya. Jadi beberapa hari lalu aku dikirimin MSI MAG Core Liquid i360 dari MSI. Ini ada sticky note-nya dari MSI loh, ini nggak aku tambahin sendiri. Media seeding, widih. I am still worthy. I'm still worthy. Kita coba buka dulu. Ini tadinya datang keadaan plastikan sih, cuma udah aku cutter plastiknya biar bisa langsung buka. Nah, ada regulatory notice. Ini bentuknya kayak gini. Ini yang bagian cold plate dan pumpnya. Ih, berkilau-kilau. Ya gini ini, jadinya tadinya pakai casing yang minimalis yang muat di meja, sekarang malah jadi tabrakan sama buku. Tuh, depannya ngelewatin meja. Aduh, harus nata meja lagi nih. Repot emang kalau kamar slash studio kayak gini. Doain cepet tajir ya guys, biar punya studio sendiri, gak nyambung sama kamar. Ini aku kasih lihat nih side panelnya yang nggak kaca ini. Wah, menyenangkan. Dikasih 3 fan di bawah buat dinginin GPU-nya. Tapi yang agak kocak emang tuh. Disegelin tuh di situ. Nggak tahu nanti mau aku kletek atau aku puter aja fan-nya biar nggak kelihatan segelnya. Nih. Casingnya juga support motherboard BTF yang colokan-colokannya di belakang. Di sini juga ada dampener, ada karet. Di sini juga sama. Set panel yang tadi ini juga sama. Tuh. Harapannya suaranya jadi nggak keluar dari case. Makanya namanya Vantex XT Pro Silent. Belakang ya kayak casing pada umumnya. Depan ini ya yang mungkin bakal banyak pertanyaan, itu kalau misal depannya dampener dan nggak mesh, sirkulasinya gimana? Nah, kasih lihat dikit, nanti aku coba puterin. Itu ada ventilasi sirkulasi di bawah. Tuh udah kelihatan belum? Ini di bawahnya nih kayak gini sirkulasinya. Jadi
Nanti anginnya masuk dari sini, ditarik sama fan yang di bawah GPU kayak tadi. I/O-nya ini yang nggak terlalu spesial ya. Cuma satu Type A sama satu Type C. Ya, caseku yang sebelumnya juga sama sih. Sama tombol power, tombol reset kayaknya. Nggak mungkin RGB sih. Ini kan case bukan case RGB. Sama ini ada dust filter yang buat sirkulasi atas. Ini muat buat 360 mm radiator yang aku butuhin. Nggak tahu kalau lebih, nanti aku cek lagi di speknya ya. Buat daleman yang bagian power supply ini nggak spesial-spesial amat, cuma ada dust filter di bawah ini. Nah, kayak gini. Bisa ditarik langsung, nggak perlu pakai baut, nggak perlu diputar-putar juga casingnya. Cuma yang bagian power supply-nya ini nggak bisa ditarik ya, jadi kalau mau nyopot harus buka panel yang bagian sini. Beneran kampret dah yang segel di depan ini. Maksudnya paling nggak segelnya dibikin hitam kayak gimana kayak biar nggak kelihatan noticeable gitu loh. Soalnya fan-nya hitam, frame-nya ininya putih. Mau dikletek juga susah, ini pecah telur kan. Nah, jadi buat distributornya Pantex, minta tolong Anda sedikit muhasabah diri. Nah, aku sebenarnya kalau masang water cooling itu tim yang naruh selangnya di bagian depan case kayak gini, di depan ini, bukan di belakang sini. Karena kalau dari caseku yang lama itu kan aku masang fan di belakang sini, jadi biasanya itu selangnya nabrak. Kalau pakai case ini sih aku lihat kayaknya arah sirkulasinya bagus dari bawah ke atas gini aja. Jadi di sini nggak usah kasih fan lagi. Salah satu alasan kenapa aku seneng sama MSI X870 Tomahawk ini adalah nih, dia ada di barcode 7 segment. Ini mulai hilang nih di motherboard terjangkau sayangnya. Ya Tomahawk ini kalau dibilang sama lawan-lawannya ya termasuk murah, tapi kalau misal dibilang secara absolut harganya itu ada di 6 jutaan kalau nggak salah. Itu menurut kalian murah atau nggak? Mungkin taruh di kolom komen aja. Itu mungkin salah satunya alasannya karena ada fitur kayak gini. Nah, M.2 NVMe-nya itu nyopotnya nggak perlu pakai obeng. Masuk ini. Nah, yang bawah juga sama, nggak perlu pakai obeng karena screwless. Kecuali yang tengah ini, dia kalau mau nyopot heatsinknya tetap harus pakai obeng. Ini udah aku copot. Nah, kasih lihat dalemannya. Kalau buat mounting NVMe-nya aja sih ini udah screwless sih, paling enggak ya, tapi tetap aja. Menurut kalian gimana? Sekarang kita ngomongin ke PCIe slotnya. Jadi mungkin kalau bisa dibilang udah jarang sekali motherboard modern yang ngasih PCIe physical X16, bukan electrical ya, physical, yang jumlahnya lebih dari 1, lebih dari 2 kayak yang dikasih sama Tomahawk ini. Jadi paling enggak kalian kalau misal punya device yang panjangnya ngabisin LAN ini, kalian masih bisa pakai. Sama dia kalau di sini Tomahawk ini. Nah, ada fitur kuncian slot PCIe X16 yang cukup pakai tombol. Jadi nggak perlu repot-repot pencet kalau misal VGA-nya besar sekali. Ya kita pasang prosesornya dulu aja. Di sini aku pakai Ryzen 7 7800 X3D. Kenapa nggak 9800 X3D? Satu, saya nggak ada duitnya. Dua, sepertinya masih cukup susah dapatnya karena masih banyak sekali yang pengen, besar sekali animonya. Jadi ya kita pakai ini dulu aja. Gak apa-apa lah, masih bisa buat kenceng-kencengan, masih bisa buat nunjukin kemampuan M5 karena ini salah satu prosesor gaming terkencang yang pernah dibikin. Nah, kita pakai RAM lama dulu aja. Ini tim T-Create DDR5 5600 2x16 GB. Aku nggak pakai tenaga-tenaga yang ngawur ya, nanti patah kayak yang di video yang viral kemarin. Yang penting mah aman, pelan-pelan, nggak usah kebanyakan action.
Habis masang motherboard, aku jadi tahu hal yang tidak menyenangkan dari case ini adalah fan yang 3 ini, yang intake, satu-satunya tempat yang bisa buat intake, nutupin PCIe slot yang paling bawah, nomor 7, kalau kalian pakai motherboard ATX. Jadi pilihannya antara kalian nyempot fan ini dan nggak dapat intake dan bisa masang device di slot paling bawah, atau kalian pakai ini dan nggak bisa masang device di slot paling bawah. Agak ngeselin, tapi ya udah. Akhirnya aku nemu yang ngeselin dari motherboard ini, yaitu adalah di bagian atas sini itu nggak ada ARGB header. Jadi ini yang dari pump-nya ini kan ada pump sys nih yang 4 pin PWM. Tapi di sini juga dibarengin sama 3 pin ARGB header. Dan di sini nggak ada. Cuma ada di bagian bawah yang header-header yang putih itu. Sedikit lucu, tapi ya paling nggak ini bisa dibuat catatan buat MSI atau buat kalian yang mau ngambil X870 Tomahawk. Dari sisi kabel manajemen sih nggak ada yang spesial ya. Ya soalnya nggak ada routing khusus juga buat kabelnya, ya kayak casing-casing biasanya sih. Nggak ada kayak jalur khusus kayak kesini atau gimana, nggak. Jadi kalian cuma bisa berharap pada panelnya, jaraknya ini sekitar 1,5 sampai 2 cm, coba aku ukur. Dan kalau misal kalian protes kenapa kok kabelnya ruwet nih, nggak rapi, ya karena ini sementara aja setupnya. Jadi nanti aku bakal ganti pakai setupku yang lama, pakai motherboardku yang lama buat ngetes cooling 360 dari MSI ini. Jadi ini yang perlu aku tes pertama adalah motherboard sama casingnya dulu aja ya. Tadi udah aku tunjukin cara pakai tombol yang buat kuncian PCIe, jadi langsung praktekin aja pakai VGA aku. Masih pakai VGA yang sama, RTX 3060. Belum ada duit buat beli 40 series nanti. Lihat tahun depan, semoga ada. Tinggal habis dipasang, tinggal dikunci. Nah, harusnya udah kunci. Tinggal tak baut yang bagian sini. Widih, udah rapi nih. Tinggal ditutup panelnya, terus kita coba hidupin nanti ya. Dari masing-masing part ini sebenarnya ada hal yang menarik yang sebenarnya juga nggak menyenangkan buat aku. Karena aku tidak pengen migrasi dari Windows 10 ke Windows 11. Ternyata WiFi yang dipakai sama X870 Tomahawk Wi-Fi ini adalah Qualcomm Wi-Fi 7 yang nggak ada drivernya di Windows 10. Aku udah coba install driver yang buat Windows 11 dan tetap nggak bisa. Jadi akhirnya aku memilih untuk testing dan setupnya pakai Linux aja yang langsung bisa. Apakah saya Linux elitis? Terkait performa, baik dari motherboardnya maupun coolernya, kalau disandingin sama 7800 X3D nggak ada masalah. Terkait fitur-fiturnya mungkin aku bahas di review khususnya X870 Tomahawk Wi-Fi aja. Karena ada beberapa yang menyenangkan, termasuk aku nyoba nyeting PBO, nyeting curve optimizer, nyeting curve shaper. Terus ternyata ada juga fitur khusus dari MSI berupa memory triad. Mungkin kalian udah biasa denger itu ya dari channel lain. High efficiency mode, dua berarti. High efficiency mode sama PBO enhanced mode. Yang dua ini baru. Dan aku udah nyoba, hasilnya lumayan bisa mendongkrak performa dari prosesor Ryzen 7 7800 X3D yang aku punya. Buat pendinginannya yang dipakai ini nggak ada masalah sama sekali. Kayaknya ini harus aku tes pakai 12700K aku yang lama yang relatif lebih panas dan lebih boros dibandingkan Ryzen 7 ini. Jadi daripada kelamaan masuk OS, aku masukin ke BIOS, aku coba riset tadi. BIOSnya tampilannya baru sih, aku nggak terlalu familiar ya. Aku familiar sama ClickBIOS yang lama. Dan di sini kenapa ada NPU AI Boost? Hey, apaan ini? Apaan? Emang itu 800 X3D punya NPU? Enggak kan? Oke, RAM kebaca semua. Coba kita masuk ke menu Advance deh. Overclocking. Oke, ada XMP, Expo, F-Clock, dan lain-lain.
bootnya boot option Fedora. Oke, bener. Gak ada masalah. Nanti aku coba cek-cek lagi ya. Aku coba ke menu overclocking dan ngeliatin RAM-ku di sini by default jalannya di 5200. Tapi kalau pakai Expo sebenarnya RAM-ku bisa 5600 sih. Tapi kalau 5600 kayaknya kurang kenceng ya kan? Gimana kalau kita coba memory try it? Berapa ya enaknya ya? Coba 6200 apa ya? Yang agak manusiawi dah angkanya kelihatannya. Ini 6230, 36, 36, 76 coba. F10. Save configuration and exit, yes. Mari kita lihat booting apa enggak. Booting kok jalan di 6200. Masukin OS aja ya. Oke. Booting guys. Ternyata yang harus dikerjakan adalah matiin secure bootnya dulu. Aku lupa soalnya aku pakai GPU Nvidia, kalau Linux pakai secure boot pusing. Coba kita cek CPU-nya udah pakai Ryzen 7800X 3D. Yoi. Kita langsung lanjut tes ngegame aja kali ya. Jadi ini udah pakai Ryzen 7 7800X 3D. Di sini aku ada game God of War Ragnarok. Aku mainin aja coba. Tadinya aku mau nyoba Spider-Man, cuma ternyata butuh internet. Sayangnya sedang ada masalah dengan internetnya. Jadi ya udah mainin aja. Oke, baik-baik aja. Ya. CPU-nya santai dong, cuma 19%. Mantap. Ini aku mau ngetes seberapa silent casing-nya dalam kondisi panel samping tertutup lawan terbuka. Tesnya aku pakai nih Linux kernel compilation dari Foronic Test Suite. Mikrofonnya aku taruh di refresh keyboard, jadi harusnya ini menggambarkan posisi orang yang pakai PC ya. Buat kalian yang udah nonton sampai sini, terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan, kritik, dan saran bisa taruh di kolom komen di bawah. Aku Latansa, budayakan OOT.